Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masih dalam surah Al-Baqarah masuk pada ayat yang ke 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qataltum nafsan faddara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna uribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Syarhul kalimat. Wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kalian qataltum membunuh nafsan. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, nafsan nafsur rajuli alladhi qatalahu wa irthuhu isti'jalan lil irth atau warithuhu isti'jalan lil irth. Di sini jiwa yang diinginkan adalah nafsur rajul, seorang lelaki yang dibunuh oleh ahli warisnya, isti'jalan lil irth, karena ingin segera mendapatkan warisannya. Isti'jalan. Faddara'tum fiha, ai kata penulis tadafa'tum amra qatliha kullu qabilin yaqulu qatluhal qabilul akhar. Makna faddara'tum fiha ay tadafa'tum, saling membela diri, saling menuduh, berselisih pada urusan atau perkara pembunuhannya. Setiap kabilah berkata bahwa pembunuhnya adalah kabilah yang lainnya. Jadi berselisih siapa yang membunuh laki-laki tersebut.
Jadi ini telah berlalu bersama kita penjelasannya, bahwa ini sebab, ayat ini sebab perintah menyembelih sapi di ayat sebelumnya, ketika sebahagian dari mereka, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, laki-laki membunuh pamannya karena ingin segera mendapatkan warisannya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menukil pendapat yang lainnya. Beliau menyebutkan bahwa orang ini ingin menikahi anak pamannya, tetapi dilarang oleh pamannya, maka dia bunuh pamannya sendiri. Tapi yang banyak disebutkan oleh ahli tafsir adalah apa yang disebutkan penulis di sini, dibunuh oleh ahli warisnya karena ingin segera mendapatkan warisannya. Jadi ayat ini, inilah sebab Allah perintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Karena ketika mereka berselisih siapa pembunuhnya, mereka mendatangi Musa. Mereka mendatangi Musa menanyakan tentang apa yang mereka perselisihkan. Maka Musa berkata kepada mereka bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi sebagaimana telah disebutkan ayat sebelumnya. Faqulna turibuhu bi ba'diha. Maka kami pun katakan, pukulkanlah al-qatil, orang yang terbunuh tadi, bi ba'diha, dengan sebahagian dari sapi tersebut. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan al-mauta, orang yang sudah mati. Wa yurikum ayatihi, dan memperlihatkan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum ta'qilun, supaya kalian berakal. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir supaya kalian berakal, mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memahami ayat-ayatnya, meninggalkan bermaksiat kepadanya setelah kamu melihat alamat, ayat-ayat dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita sebutkan bahwa dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ingat, ada 5 ayat menyebutkan tentang kejadian Allah menghidupkan di dunia ini orang yang sudah meninggal, dihidupkan kembali. Ini yang kedua. Yang sebelumnya, yang pertama tentang Bani Israel juga. Ayat yang ayat 55.
Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narullaha jahratan fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Di sini fa akhadhatkumus sa'iqah disebutkan oleh tafsir itu mereka meninggal. Dan ayat setelahnya summa ba'atsnakum min ba'di mautikum, kemudian kami bangkitkan kalian, dihidupkan kembali setelah meninggalnya kalian. Jadi sudah meninggal dihidupkan kembali, menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini faqulna ribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi sudah ada dua ayat. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Di sini tadi penulis menyebutkan bi ba'diha bi ba'di ajza'il baqar kalisaniha aw rijliha mathalan. Bi ba'diha dengan bahagian dari sapi, seperti lisannya, lidahnya atau kakinya atau yang semisalnya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, kemudian qasat menjadi keras, qulubukum hati-hati kalian, min ba'di dzalika setelah hal tersebut. Fahiya maka hati kalian itu, hiya kembali kepada hati, kal hijarah seperti batu, au asyaddu qaswah. Di sini disebutkan ada beberapa penafsiran di kalangan ulama kita, au asyaddu qaswah atau lebih keras dari batu. Ada yang mengatakan bal asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya dari batu, lama yatafajjar minhul anhar, ada yang yatafajjar mengalir darinya, dari batu tersebut sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan sesungguhnya dari batu itu ada yang terpecah kemudian keluar mata air darinya. Wa inna minha, dan sungguhnya dari batu itu lama yahbitu, ada yang jatuh, min khasyatillah, dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala bighafilin, lalai, amma ta'malun, dari apa yang kalian perbuat. Di sini ada satu faedah, wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan di sini, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala lalai dari apa yang kalian perbuat. Di sini penyebutan sifat salbiyah, dinafikan, ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala sifat ghafil, lalai. Wa mallahu bighafilin, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lalai. Dalam sifat salbiyah, kalau ada sifat yang ditiadakan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keharusannya menetapkan lawannya secara sempurna. Di sini penetapan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian perbuat. Allah Maha dekat terhadap kalian. Jadi dinafikan sifat lalai, ditetapkan lawannya secara sempurna.
wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat. Artinya Allah Maha mengetahui, ditetapkan lawannya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Makna ayat: yaqulu ta'ala lil yahudi mubikhan lahum udkuru id qatala ahadu aslafikum qaribahu liyarithahu fakhtasama fi sya'nil qatli kullu jama'atin tunfi ayyakuna al-qatilu minha. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi sebagai celaan untuk mereka. Ingatlah ketika salah seorang dari pendahulu kalian membunuh keluarganya untuk mewarisinya, liyarithahu, untuk mewarisi hartanya. Fakhtasama, maka dia pun berselisih fi sya'nil qatl, pada perkara pembunuh, siapa yang membunuh. Kullu jamaah, setiap kelompok menolak kalau pembunuh itu dari kelompoknya. Walhal anna Allah Ta'ala muzhirun ma taktumunahu, dalam keadaan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkan apa yang kalian sembunyikan. La mahalah, pasti, bukan hal yang mustahil. Ihqaqan lil haqq, untuk menampakkan kebenaran. Wa fadihatan lil qatilina, dan untuk celaan, mengungkap kejelekannya orang-orang yang membunuh tersebut. Fa'amarakum, jadi ingatkan Bani Israel, fa'amarakum, maka dia pun memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kalian, antadribul qatila bi ba'di ajza'il baqar, bi ba'di ajza'il baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk memukulkan orang yang terbunuh tersebut dengan bahagian tubuh sapi yang sudah disembelih. Fayahya, maka Allah pun hidupkan orang tersebut, kembali hidup yang terbunuh. Wa yukhbiru an qatilihi, dan dia mengkhabarkan, menyampaikan siapa yang membunuhnya. Jadi Allah perintahkan kalian, fafa'altum wa ahyallahu al-qatila wa akhbara biqatilihi faqutila bih. Kalian lakukan perintah itu dan Allah hidupkan orang yang terbunuh, dan dia mengkhabarkan siapa yang membunuhnya. Faqutila bih, maka yang membunuh itu pun dibunuh dengannya.
Fa'arakumullahu ta'ala bihadihil qissah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kalian dengan kisah ini ayatan min ayatihi, salah satu ayat dari ayat-ayatnya, ad-dalla ta'ala hilmihi wa ilmihi wa qudratihi, yang menunjukkan kepada kelemah lembutan Allah, hilim dan ilmunya serta kemampuannya. Wa kana al-mafrudu an taqilu anillahi ayatihi fatukmilu fi imanikum wa akhlaqikum wa ta'atikum. Wa kana al-mafrud, dan adalah hal yang mengharuskan untuk kalian berakal, artinya ta'qilu anillah, kamu memahami tentang Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kebesarannya, ayat-ayatnya, yang dengannya kalian menyempurnakan, bisa menjadi sebab sempurnanya keimanan kalian, akhlak kalian, ketaatan kalian. Jadi itu tujuannya, diperlihatkan ayat-ayatnya, di antara hikmahnya supaya kalian mau memperbaiki keadaan kalian. Makanya semakin kita belajar, semakin mempelajari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, semakin mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, itu keharusannya semakin menyempurnakan keimanan, akhlak dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak demikian, kita bisa sama dengan keadaannya orang-orang Yahudi. Diperlihatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, justru seperti yang akan disebutkan, summa qasat qulubukum, bukannya sempurna keimanannya, bahkan semakin keras hatinya. Walakin, lihat, walakin badala hada qasat qulubukum, wa tahajjarat wa asbahat ashaddu qasawah minal hijarati. Akan tetapi hal tersebut diganti dengan kerasnya hati-hati kalian. Membatu hati kalian. Wa asbahat, dan menjadi asyaddu qasawa minal hijar, lebih keras dari batu. Jadi harusnya setelah diperlihatkan orang sudah meninggal, dihidupkan kembali, berbicara, menyampaikan siapa pembunuhnya, itu kan ayat-ayat yang sangat besar. Harusnya semakin menguatkan keimanan, ternyata dia ganti, semakin keras hatinya, lebih keras dari batu. Fahiyala tariqu wa la talinu wa la takhsha'u. Hati yang keras itu tadi tidak lagi lembut, tidak lagi la tariq wa la talin, tidak punya kelembutan, tidak punya kasih sayang, tidak punya rasa khusyuk di dalam hati. Ala aksil hijarah, berbeda dengan batu. Makanya dikatakan lebih keras dari batu.
Karena kalau dari batu itu sendiri minha, kalau batu darinya mat tatafajjaru minhul uyun, ada yang keluar darinya air mengalir, ada keluar darinya mata air. Wa minha ma yalinu, ada yang lemah, punya kelembutan sampai fayahbitu min khasyatillah, akhirnya jatuh batu itu karena takutnya kepada Allah. Ini batu. Kalau hati kalian sebaliknya, kama indakka jabalut tur lama tajalla lahu ar-rabb ta'ala, kan disebutkan dalam surah Al-A'raf, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa, sebagaimana pecah, hancur bukit Tur ketika tajalla, Allah tampakkan zatnya kepadanya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingin melihat Allah, Allah mengatakan lan taroni, kamu tidak akan melihatku, walakin inzur, akan tetapi lihatlah ilal jabali, pada gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Itu bukit Tur, gunung hancur karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama ittaraba Uhudun tahta qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, sebagaimana juga berguncang bukit Uhud ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan para sahabatnya. Berguncang bukit Uhud di bawah kedua telapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Gunung yang keras, batu itu masih keluar darinya rasa takut, keluar darinya mata air yang mengalir dan selainnya. Kalau kalian wahai orang-orang Yahudi sudah diperlihatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi semakin keras hati kalian. Summa tawa'adakum ar-Rabb ta'ala bi annahu laysa bighafilin amma ta'malun minad dunubi wal athami wa sayujzikum bihi jazaan adilan illam tatubu ilaihi wa tanibu. Kemudian Allah mengancam kalian, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kalian bahwasanya Dia, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lalai dari apa yang kalian perbuat dari berbagai macam dosa, maksiat, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas kalian dengan balasan yang adil jika kalian tidak bertobat kepadanya, jika kalian tidak kembali kepadanya. Hidayatul ayat. Sidqu nubuwatir Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa taqriruha amama al-yahudi id yukhbiruhum bi umurin jarat li aslafihim lam yakun ya'lamuha ghairuhum atau lam yakun yu'allimuha ghairuhum wa dhalika iqamatun lil hujjati alaihim. Yang pertama, benarnya kenabian ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penetapannya di hadapan orang-orang Yahudi
hal yang ditetapkan di hadapan orang-orang Yahudi benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Apa di antara tandanya? It yukhbiruhum, ketika Nabi mengkhabarkan kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, bi umurin, dengan perkara jarat li aslafihim, yang telah terjadi pada pendahulu-pendahulu mereka. Lam yakun, di mana hal tersebut tidak pernah diajarkan oleh selain mereka. Wadhalika, dengan demikian ini, iqamatul lil hujjah alaihim, untuk tegaknya hujjah atas mereka. Jadi Nabi sampaikan kepada mereka tentang kejadian pendahulu-pendahulu mereka ketika terjadinya pembunuhan, ketika kejadian menyembelih sapi, ketika diambil perjanjian di atas kepalanya Bukit Tur, dan yang selainnya Nabi sampaikan kepada mereka. Yang kedua, al-kashfu an-nafsiyatil yahud wa annahum yatawarathuna ar-ru'unat wal makar wal khida', membuka tentang hakikat jiwanya orang-orang Yahudi, bagaimana keadaan jiwa mereka, dan sesungguhnya mereka saling mewarisi sifat tersebut, sifat-sifat yang tercela. Ar-ru'una itu sembrono dalam berbuat. Sifat al-makar wal khida', tipu daya mereka, itu asal sifat-sifat orang Yahudi. Lihat kejadian pembunuhan ini, ada orang yang membunuh, ingin dia sembunyikan perbuatannya, dia ingin menipu yang lainnya, dia bawa jasad orang tersebut yang terbunuh ke tempat yang lain supaya orang lain yang dituduh. Itu keadaannya orang-orang Yahudi dari dulu. Ini kita harus pahami keadaan mereka, bahwa mereka memang sifatnya sifat yang sangat tercela, dan disebutkan di sini oleh penulis, yatawarasun, dia terus menerus saling mewarisi sifat tersebut. Makanya orang-orang Yahudi itu kita harus senantiasa berhati-hati dari mereka. Mereka punya tipu daya, mereka punya makar, mereka halalkan segala macam cara untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, al-yahud min aqsal bashari quluban ilal yaum. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling keras hatinya sampai hari ini. Ini sudah dua kejadian dihidupkan, orang mati di hadapan mereka, tetap berpaling, tidak mau tunduk kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang yang paling keras hatinya sampai hari ini. It kullu amin yarmunal bashariyah biqasimati zuhri wa hum dahikun. Setiap tahun mereka, Allahu a'lam, melihat di hadapan mereka musibah yang besar menimpa manusia.
Di antara makna disebutkan bil qasimatil zuhur itu tertimpa musibah, asobakum musibatun syadidah. Jadi setiap tahun terlihat bagaimana manusia tertimpa musibah yang besar, wahum dhahikun, tapi mereka tetap tertawa melihat hal tersebut. Menunjukkan kerasnya hati mereka. Di sini disebutkan min aqsal bashar quluban ilal yaum. Orang Yahudi itu orang yang paling keras hatinya sampai hari ini. Kemudian yang keempat, min alamatis syaqa qasawatul qulubi. Di antara alamat kesengsaraan adalah kerasnya hati. Jadi orang yang keras hatinya, yang tidak punya kasih sayang, itu di antara tanda dia akan mendapatkan kehinaan, kesengsaraan, kecelakaan di dalam kehidupannya. Wa fil hadis, dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ini beberapa faedah yang disebutkan dalam ayat oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan di sini beliau ingatkan kita tentang keadaannya orang-orang Yahudi yang sangat keras hatinya. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak ayat-ayat Allah, semakin keras hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah datang kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk, patuh, khusyuk hati-hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan apa yang turun kepada mereka dari kebenaran. Dan janganlah orang-orang beriman itu seperti keadaannya utul kitab min qabl, orang-orang ahlul kitab sebelumnya. Berlalu masa, kemudian keras hati-hati mereka. Semakin banyak ayat-ayat Allah, semakin keras hati mereka. Maka siapa yang belajar semakin mempelajari agama Allah, semakin mempelajari Al-Quran, semakin mempelajari hadis Rasulullah, kemudian semakin jauh dari agama Allah, maka itu sama dengan orang-orang Yahudi, serupa dengan mereka. Harusnya disebutkan tadi oleh penulis, al-mafrud, yang seharusnya semakin mempelajari ayat Allah, semakin melihat kebesaran Allah, an ta'qilu anillahi ayatihi, semakin kita memahami tentang Allah Subhanahu wa taala ayat-ayatnya, kemudian fatukmilu fi imanikum, menjadikan iman kita semakin baik, semakin sempurna, akhlak kita semakin baik, ketaatan kita kepada Allah semakin meningkat. Itu keharusannya. Maka mari kita senantiasa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kekuatan kepada kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa banyak berzikir kepadanya, untuk senantiasa bersyukur kepadanya, dan senantiasa memperbaiki ibadah kita kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.